adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah adik-adik, hari ini kita sudah semakin mendekat pada hari Natal. Wah adik-adik, dan kita punya acara spesial nih untuk merayakan hari Natal. Kita ada Zoom Day Fun Day. Kapan? Minggu depan. Di jam yang sama dengan saat ini, jam 10 pagi. Jangan lupa ya, minggu depan tanggal 19 Desember jam 10 pagi kita ada Zoom Day Fun Day. Dan adik-adik kalau masuk jangan mepet-mepet, agak cepat gitu. Biasanya itu gate-nya sudah dibuka sebelumnya. Oke? Kak Bilia ketemu adik-adik minggu depan lagi ya. Nah sebelum itu kita akan ibadah dulu pada hari ini. Adik-adik merayakan hari Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena Yesus mau lahir bagi kita. Kita nyanyikan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi dengan semangat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita berdoa, Tuhan kami bersuka cita hari ini karena kami semakin mendekat pada saat-saat untuk merayakan hari Natal. Tapi Tuhan kami hari ini ingin sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Biarlah kiranya apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami nyanyikan hari ini, itu semua boleh ada dalam hati kami dan kami pun boleh melakukannya dalam hidup kami. Tuhan berkati kami melalui pujian, melalui firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kiranya ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik tentunya masih ingat kan ayat hafalan kita? Gak usah buka Alkitab lagi kayaknya ya. Mestinya udah hafal semua nih ya. Di dalam apa? Yesaya 9 ayat 5. Nah, apa isinya? Yang belum hafal boleh deh lihat-lihat sedikit. Yang udah hafal Alkitabnya gak usah dilihat lagi karena udah hafal. Ya kan? 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekali lagi, namanya disebutkan orang apa? Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah kalau adik-adik ingat, kita sudah beberapa minggu ini membicarakan tentang ayat ini. Dan kita sudah belajar tentang penasihat ajaib.
Bagaimana orang-orang Israel tidak mau mendengar nasihat dari penasihat ajaib itu. Kita sudah belajar tentang Allah yang perkasa. Bagaimana orang-orang Israel juga mereka malah ikut Allah-Allah bangsa lain, Allah-Allah bangsa tetangganya yang tidak yang tidak perkasa sama sekali ya. Nah, kita belajar tentang Bapa yang kekal. Bahwa di dunia ini tidak ada hal yang kekal, hanya Bapa kita yang di surga. Dan hari ini kita akan belajar tentang Raja Damai, Prince of Peace. Sebelum Kak Belia masuk ke ceritanya, Kak Belia mau ajak kita nyanyi sebuah lagu, Yesusku Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan, Yesusku Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Wah, adik-adik, Mission Impossible itu yang sudah menjadi tema cerita kita selama beberapa minggu ini. Nah, kalau adik-adik lihat filmnya ya, Mission Impossible itu ternyata ada 6 seri sampai sekarang. Dan seri yang ke-7 itu baru akan keluar tahun 2022. Wah, Kak Pilia gak sabar nih pengen nonton juga ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik
tahu ya ceritanya. Di dalam setiap serinya itu, nah jagoan kita namanya siapa? Ethan Hunt, ya kan? Ethan Hunt itu mendapat sebuah misi untuk menghadapi lawan yang berbeda-beda. Seri ke-1 Mission Impossible 1 musuhnya lawan siapa, kedua lawan siapa, ketiga lawan siapa. Setiap seri mereka punya musuh atau lawan yang berbeda-beda. Apa enggak capek ya? Isinya perang terus, isinya itu fighting terus, isinya itu terus kayaknya mereka tuh ada satu misi yang harus diselesaikan. Dan misi itu selalu menghadapi pihak lawan. Capek kali ya, terus-terusan mainnya itu selalu sesuatu tengkar. Nah adik-adik, tapi kalau kita lihat dalam setiap serinya, Ethan Hunt itu selalu berhasil melakukan misinya. Sehingga mission yang impossible itu menjadi mission possible. Tapi adik-adik, bagaimana dengan umat Tuhan atau umat Israel? Apakah mereka berhasil melakukan mission yang diberikan oleh Tuhan? Selama beberapa minggu kemarin kita sudah kumpulkan bukti bahwa umat Israel tidak berhasil melakukan misinya. Nah, apa kira-kira hari ini kita bisa menemukan hope, harapan? Nah, adik-adik, untuk tahu hal ini berarti kita harus kembali mencari tahu tentang keadaan bangsa Israel setelah jatuh ke tangan musuh atau jatuh ke tangan bangsa lain. Padahal musuh atau bangsa-bangsa lain itu dulu sangat mereka kagumi kekuatannya. Mereka mintai nasihat. Nah, tapi justru bangsa-bangsa lain itu yang berusaha membinasakan umat Tuhan. Nah, ayo kita lihat nih ya, keadaan umat Tuhan. Siapa tahu masih ada harapan mereka masih bisa melakukan misinya. Bentar, Kak Pilia lihat di dalam Alkitab ya, kemarin tuh Kak Pilia sudah baca nih di dalam Yesaya, yaitu di kitab Nabi Yesaya ya. Dan di kitab Nabi Yesaya dari pasal 1 sampai ke pasal yang ke-60. Sebentar, 66. Di situ banyak diceritakan tentang bangsa-bangsa lain yang menindas bangsa Israel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan ada lebih dari 10 bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan. Akibat ketidaktaatan umat Tuhan kepada Tuhan. Dan adik-adik kalau Kak Pilia lihat ya, bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang sangat kejam. Coba kita lihat bangsa yang pertama yang menindas umat Tuhan. Babel. Nah adik-adik, bangsa Babel ini terkenal dengan kejahatannya sebagai penyembah Baal. Mereka bahkan tidak segan-segan menjadikan umat Tuhan sebagai budak. Dan mereka biasa membantai anak-anak. Serem ya. Yang kedua adalah Asyur. Orang-orang Asyur ini orang-orang yang sangat keras dan hobinya berperang. Wah adik-adik, menakutkan sekali. Yang ketiga adalah Filistin. Wah adik-adik kalau ingat ceritanya Goliat dengan Daud. Nah itu Goliat itu dari bangsa Filistin. Ternyata adik-adik bangsa Filistin itu suka memperjualkan musuh yang ditawan demi mendapat keuntungan berupa uang. Wih, yang keempat adalah Moab. Adik-adik, bangsa Moab ini dikenal sebagai bangsa yang tidak mau mengikuti hukum, tidak mau mengikuti peraturan. Mereka maunya hidup semaunya sendiri. Yang kelima, Damsyik. Wah, Damsyik ini menjadi salah satu musuh kuat bagi umat Tuhan. Mereka punya kubu-kubu pertahanan yang sangat kuat. Sehingga berperang untuk melawan dan mengalahkan bangsa Damsyik ini bukan hal yang mudah bagi umat Tuhan.
Yang keenam adalah Ethiopia. Wah, kalau adik-adik taunya Ethiopia sekarang itu negara yang miskin. Tapi Ethiopia pada zaman dahulu itu adalah negara yang sangat kaya. Bahkan mereka itu terkenal kuat dan terutama mereka unggul dalam angkatan lautnya. Jadi mereka punya perahu-perahu, kapal-kapal perang yang siap untuk menyerang bangsa manapun yang akan mereka hadapi. Yang ketujuh adalah Mesir. Adik-adik pasti tahu kalau Mesir ya. Mesir itu adalah waktu itu bangsa Israel tinggal di Mesir, kemudian mereka disuruh kerja keras, begitu ya ceritanya. Nah, bangsa Mesir adalah bangsa yang memiliki banyak berhala dan dewa. Ada banyak dewanya, ya kan? Katak aja ada dewanya, nyamuk aja ada dewanya, belalang aja ada dewanya, segala hal itu ada dewanya di sana. Sehingga mereka merasa aku berkuasa karena aku punya banyak dewa yang melindungi bangsaku. Yang kesembilan adalah Arabia. Bangsa Arabia ini adalah bangsa yang memiliki kekuatan berperang dengan pedang. Tampaknya mereka ini biasa tinggal di gurun. Sehingga mereka sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Yang kesembilan, ada bangsa Tirus. Tirus ini adalah kota pelabuhan, termasuk salah satu kota yang paling kaya saat itu. Saking kayanya bangsa Tirus ini menjadi sombong dan mereka tuh bangga terhadap kota-kotanya yang mereka bangun sendiri. Yang ke-10 adalah Edom. Bangsa Edom ini ternyata adik-adik bersekutu dengan kerajaan Babel yang besar dan kuat itu. Maka tidak heran bahwa bangsa Edom ini juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dan ternyata adik-adik masih ada bangsa-bangsa lain yang juga ikut membuat bangsa Israel hidup menderita. Nah, itu bangsa-bangsa kejam yang menindas umat Tuhan. Jadi saat bangsa-bangsa itu menindas umat Tuhan, ada satu hal besar yang hilang dari umat Tuhan. Ada satu hal yang paling penting yang tidak lagi dialami oleh bangsa Israel. Kira-kira apa itu adik-adik? Coba adik-adik pikirkan. Kalau bangsa Israel dia ditindas, dibuat menderita oleh bangsa-bangsa lain. Maka apa yang tidak bisa mereka rasakan? Damai, sejahtera. Dalam hidup mereka, mereka tidak lagi merasakan damai sejahtera. Hidup mereka penuh ancaman dan terus-menerus mereka ditindas, terus-menerus mereka hidup dalam penderitaan. Kalau sudah begini, apakah masih ada harapan agar mission jadi possible? Sepertinya adik-adik, kalau kita melihat tekanan, penindasan dan kejahatan yang dialami oleh umat Israel, berarti udah fix. Mission impossible. Fail alias gagal total. Kecuali ada raja damai yang rela mendamaikan umatnya. Tapi apakah ada yang bersedia menjadi pendamai adik-adik? Resikonya sangat besar. Coba kita lihat saja ceritanya minggu depan di hari Natal kita ya. Nah adik-adik, kalau bangsa Israel kehilangan damai sejahtera karena berbagai macam himpitan, tekanan, kesulitan, penderitaan dan banyak hal yang membuat mereka stres. Berarti hidup kita pun mungkin kita mengalami hal yang sama. Bukan cuma bangsa Israel yang stres karena tekanan. Mungkin kita pun bahkan sebagai anak-anak kecil juga mengalami stres. Stres pelajaran, stres kalau mau ujian, stres sebentar-sebentar disuruh les, stres mau main gak boleh, stres disuruh ini disuruh itu. Kita merasa banyak sekali kesulitan. Aduh, rasanya kok hidupku menderita, rasanya hidupku ini kok banyak masalah. Begitu ya adik-adik. Adik-adik saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami hati yang hilang damai sejahtera kita. Ayo kita datang kepada Tuhan dalam doa.
Serahkan semua apa yang ada di dalam hatimu yang membuat hatimu tidak bisa bersuka cita. Serahkan pada Tuhan. Dialah Raja damai itu. Dia Tuhan kita yang berkuasa itu. Dia yang akan memberikan kedamaian dalam hati kita. Adik-adik, ada sebuah cerita tentang Horatio Spafford. Beberapa bulan yang lalu Kak Pilia sudah pernah menceritakan tentang kisah Horatio Spafford. Mr. Spafford ini adalah orang yang kaya di Amerika. Dia seorang pengacara terkenal, dia seorang pemilik real estate yang sangat kaya sekali. Tapi adik-adik, tiba-tiba kebakaran besar melanda kotanya. Tiba-tiba semua rumah dan harta benda yang dia miliki terbakar habis. Di saat yang sama, Mr. Spafford ini kehilangan anaknya karena meninggal karena sakit. Dia punya 5 orang anak perempuan dan 1 diantaranya meninggal karena sakit. Di tengah-tengah kesedihan yang mereka alami, sudah usahanya itu habis, anaknya meninggal, maka Mr. Spafford mengajak keluarganya pergi berlibur ke Inggris. Mereka akan berlibur dengan naik kapal pesiar. Nah adik-adik, karena Mr. Spafford masih punya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, maka dia suruh istri dan 4 orang anaknya untuk pergi duluan, nanti dia akan nyusul. Tapi adik-adik yang tidak pernah diduga, perahu, kapal yang membawa istri dan 4 orang anaknya itu tiba-tiba mengalami masalah di tengah-tengah Samudra Atlantik dan tenggelam. Ada 200 lebih orang yang meninggal dalam kejadian itu. Termasuk 4 orang anak dari Mr. Spafford. Istrinya berhasil selamat. Dan saat istrinya sampai di Inggris, dia cepat-cepat kirim telegram memberitakan kepada Mr. Spafford. Saved alone, what shall I do? Aku diselamatkan sendirian, apa yang harus aku lakukan? Membaca telegram itu, Mr. Spafford langsung cepat-cepat dia pergi naik kapal ke Inggris. Di dalam pelayarannya itu di tengah laut saat mereka melintas di atas Samudra Atlantik, kapten kapal berkata, Mr. Spafford, disinilah tempat kejadian kapal yang membawa istri dan anak-anakmu itu tenggelam. Disinilah keempat anakmu itu meninggal. Adik-adik saat itu Mr. Spafford memikirkan tentang keempat orang anak-anaknya. Dan dia menuliskan sebuah puisi. When peace like a river attended my way. Ketika damai seperti sungai hadir dalam jalanku. When sorrows like sea billows roll. Ketika penderitaan seperti laut yang bergelora. Whatever my lot. Apapun bebanku. Thou hast taught me to say. Engkau telah mengajarkan aku untuk berkata. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Adik-adik menghadapi berita yang sangat menyedihkan bagi dia. Mr. Spafford masih bisa berkata, tenanglah jiwaku. Karena dia percaya bahkan saat damai, bahkan saat badai sekalipun, Tuhan mengajarkan dia untuk tenang. Karena Tuhanlah, dialah Raja damai itu. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini, dan sebelum kita nyanyikan lagu ini, kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam bejana untuk Tuhan. Like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well
It is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun yang ada di depan kami. Stres, masalah, setiap segala sesuatu yang ada, yang kami alami Tuhan. Biarlah kami boleh letakkan itu ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah Raja Damai. Karena Engkaulah yang memberikan kedamaian dalam hati kami Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa melakukan ini Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh menaruh Engkau sebagai Raja Damai dalam hati kami. Sehingga hati kami, bagaimanapun beratnya yang kami alami ini, hati kami boleh terus mempunyai damai sejahtera yang hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu depan kita ada Zoom Day Fun Day jam 10 pagi. Jangan lupa ya, harus hadir karena kita akan mendengar kelanjutan dari cerita Mission Impossible kita. Oke, minggu depan hari Minggu tanggal 19 Desember jam 10 pagi. Kak Pilia tunggu ya. Stay safe, stay healthy, don't forget to keep praying and God bless you all. Bye-bye.